Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa mustafa wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk para pendengar, untuk semua teman-teman saya, saudara-saudara saya dimanapun berada. Itu tentang nasihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga nasihat para ulama kita, agar kita senantiasa mencintai, menghormati, memuliakan, ta'zim kepada zuriyah atau kepada keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kepada para habaib, atau kepada ulama-ulama kita, Dan jangan sampai ada kebencian, ada rasa dengki, iri hati, memfitnah, mencaci maki, merendahkan, mengolok-olok, mengejek daripada para habaib. Siapa saja, habaib di mana saja, habaib keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari marga apa saja. Apabila mereka itu habaib atau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk memuliakan, menghormati, dan juga ta'zim kepada mereka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahibbullaha lima yaghzukum min ni'amihi. Jadi cintailah Allah, sabda Nabi. Cintailah Allah karena nikmat yang begitu banyak, atau nikmat yang diberikan kepada kalian. Wa uhibbuni bihubbillah. Dan cintailah aku, sabda Nabi. Cintailah aku semata-mata karena Allah. Kemudian Rasulullah sabdakan, wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Dan cintailah keturunanku, ahlul baitku, karena cinta kepadaku. Jadi mencintai Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Mencintai Rasulullah semata-mata karena Allah, dan mencintai daripada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam riwayat Imam Hakim, riwayat Imam Hakim, hadisnya adalah hadis yang hasan sahih, ala syartil Muslim, dengan syarat Imam Muslim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, lau anna rajulan, sekiranya seseorang, soffa qadamaihi bainar rukni wal maqam musallian. Jadi seandainya atau sekiranya seseorang dia sholat, dia beribadah, di antara rukun dan makom, artinya di depan Ka'bah, intinya dia ibadah di depan Ka'bah, dia ahli ibadah, Dia ibadah, ahli ibadah, bahkan ibadahnya itu hari-hari di depan Ka'bah begitu.
walakiyallaha bibugdikum ahlal baiti. Namun itu orang, ya, itu orang selalu membenci ahlul baitku, kata Nabi. Orang itu selalu membenci, selalu menghina, mencaci maki keturunanku, ahlul baitku, kata Nabi, la dakhalan nar, maka tidak ada nilainya ibadahnya itu, sia-sia ibadahnya itu. Bahkan la dakhalan nar, pasti itu orang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Auzubillah min dzalik. Jadi ibadah kita walaupun banyak seperti apa, bahkan kita ini ibadah hari-hari depan Ka'bah, namun lisan ini tidak pernah kita jaga dari memfitnah, menjelekkan, ya, mencaci maki para habaib. Bila kita mati nanti, maka matinya kita itu la dakhalan nar, ya, pasti dan pasti orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka karena kesalahannya, dosanya atas perbuatannya yang benci, yang mencaci maki atau yang menghina para habaib. Dalam kitab Ar-Rashfatus Sadi min Bahril Fadaili Banin Nabi Al-Hadi, ya, halaman 263, ya. Beliau mengatakan, Imam Asy'arani dalam kitab itu mengatakan, jadi di antara anugerah yang Allah SWT berikan kepadaku, kata Imam Asy'arani, adalah besarnya ta'zimku, besarnya caraku memuliakan daripada asyraf, para habaib. Walaupun ada orang yang meragukan nasabnya, dan walaupun mereka tidak berada di jalan yang lurus seperti datuk-datuknya, ya, karena ta'adub atau adab sopan santun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi walaupun akhlaknya buruk, walaupun dia nampak buruk, itu kata beliau, ya, karena takzimku itu tetap kepada para habaib. Dan kata beliau, dan bagiku habaib yang paling rendah kedudukannya tetap aku agungkan dan aku muliakan. Hal ini termasuk akhlak yang sangat langka, yang sedikit sekali orang mengamalkan, orang melakukan perbuatan itu. Itu syukur beliau. Artinya beliau bersyukur bahwa anugerah yang Allah berikan pada diri beliau itu sifatnya adalah sifat yang Allah berikan itu, beliau selalu memuliakan para habaib. Beliau tidak pernah melihat kekurangan para habaib. Jadi kata beliau juga dalam kitab itu, di antara anugerah yang Allah berikan kepadaku, yaitu aku mampu membedakan mana suara habaib dan mana yang bukan suara habaib dari balik tembok atau hijab. Ya, itu salah satu karomah beliau atau Allah berikan kelebihan. Jadi fungsinya adalah agar aku bisa bergegas cepat untuk memuliakan mereka saat mendengarkan suara mereka dari balik dinding. Jadi walaupun tidak nampak orang yang ngomong itu, maka beliau tahu itu apakah orang biasa ataupun para habaib. Kemudian juga beliau mengatakan, di antara anugerah Allah kepadaku lagi adalah aku tidak mendoakan jelek kepada para habaib, ya, yang menganiaya, yang menzolimi aku atau yang menyakitiku sebab dosaku, karena Habib adalah bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, kami dibaiat agar kami tidak merasa lebih baik daripada para syarif, para habaib, para asyraf, walaupun Habibnya tidak begitu alim. Dan ini termasuk adab kami. Apabila, ya, Habibnya alim, maka kita tidak boleh merasa lebih baik dalam segi ilmu, dalam segi amal dan akhlak. Dan kami tidak boleh membaiat atau berthariqah, karena hal tersebut sama halnya menjadikan Habib tersebut berada di dalam aturan kami dan menjadi pelayan kami. Nah, itu kata beliau. Masya Allah. Diketahuilah, kata beliau, di antara ta'zim kita terhadap para habaib adalah kita tidak boleh menikahi wanita yang diceraikannya
Begitu juga kita tidak boleh mencegah sesuatu yang mereka minta dari kita, walaupun mereka minta sorban yang kita pakai sekalipun. Dan kita tidak boleh memandang para syarifah kecuali ada udzur syar'i. Kemudian ada seorang ulama, As-Sayyid Ali Khawas. Beliau mengatakan, andaikan ada Habib yang masuk ke rumah keluargaku tanpa seizinku, kata beliau, maka aku tidak merasa kecewa, karena Habib termasuk potongan atau darah daripada Rasulullah SAW, sehingga seluruh badannya menjadi mulia karena darah tersebut. Beliau juga berkata, tak layak seorang muslim melihat syarifah, baik melihat cadarnya, pakaiannya, dan sandal atau sepatunya. Sampai begitu perkataan daripada seorang ulama, yaitu Sayyid Al-Khawas. Jadi beliau juga mengatakan, sungguhnya orang yang membiarkan lisannya untuk menghujat keturunan Rasulullah SAW, memfitnah, mencaci maki, maka ia tidak akan mati kecuali mati dalam keadaan murtad. Sampai begitu. Dia tidak akan mati ya kalau dia tidak bertobat dari mencaci maki, menghina, memfitnah para habaib, maka dia tidak akan mati dia tidak akan mati kecuali mati dalam keadaan murtad. Ya. Jika dia itu tidak bertobat atau menyesal dari perbuatannya itu, atau tidak mengulangi lagi perbuatannya itu. Dan sungguh banyak bukti dari orang-orang yang diuji dengan menghujat zuriat keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam waktu yang tidak lama mereka Allah Subhanahu wa taala segerakan siksa dan berbagai macam musibah yang Allah berikan. Ini kata As-Sayyid Ali Al-Khawas. Masya Allah, semoga kita tidak termasuk ya daripada apa yang disampaikan oleh beliau itu. Itu menjadi orang yang suka memfitnah, mencaci maki, menjelekkan daripada zuriyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Ibnu Muflih ya, beliau mengatakan di dalam kitab Al-Adab Asy-Syariah, Al-Adab Asy-Syariah ya, dalam kitab Al-Adab Asy-Syariah, Ibnu Muflih mengatakan, jadi suatu malam ya, Imam Ahmad jadi suatu ketika, kata beliau, suatu ketika Imam Ahmad secara kebetulan ya bersamaan dengan anak kecil dari keturunan Bani Hashim, yaitu di pintu masjid yang sama-sama keluar. Namun anak kecil itu berhenti dan mempersilahkan agar Imam Ahmad keluar terlebih dahulu. Jadi melihat hal demikian, maka beliau menahan diri untuk keluar dan mengambil tangan anak kecil dari Bani Hashim itu. Lalu beliau mencium tangan anak kecil itu dan berdiam diri sampai anak kecil tadi keluar duluan. Kemudian beliau berkata, apa kata beliau? Sesungguhnya anak kecil tadi termasuk ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah wajibkan kepada kita untuk memuliakannya. Masya Allah, itu kata beliau ya dalam kitab Al-Adab Asy-Syariah. Kemudian Said Ibrahim Al-Matbuli, beliau mengatakan, tatkala ada seorang habib datang dan duduk di sandingannya, maka beliau nampak merunduk dan khusyuk ya di dekatnya, lalu berkata, sesungguhnya dia termasuk bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyakiti habib, maka sungguh dia telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Said Ibrahim Al-Matlubi. Ibrahim Al-Matbuli ya. Kemudian Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam kitab beliau Futuhatul Makkiyah bab 29 ya, beliau berkata mengomentari ayat surat Al-Ahzab ayat 33. Jadi beliau katakan, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian wahai ahlul bait dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Maka para habaib termasuk anak-anak Siti Fatimah kesemuanya hingga hari kiamat ada dalam lingkup
ketentuan ayat ini, yaitu mereka mendapatkan ampunan dosa-dosa mereka dari Allah. Itu kata Syekhul Akbar Ibn Arabi dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah bab 29. Dan hukum tersebut tidak akan nampak bagi ahlul bait kecuali nanti di akhirat, karena mereka nanti di mahsyar akan diampuni. Maka tidak semestinya bagi muslim menghujat mereka, dan sungguh Allah telah menyucikan mereka sebagaimana ayat penyucian surat Al-Ahzab ayat 33. Itulah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Itu perkataan daripada Ibnu Arabi. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwanya, ya, lebih mulia mana Habib yang tak berilmu atau orang yang bukan Habib yang berilmu dan berwawasan luas, gitu. Jadi lebih mulia mana Habib yang tidak berilmu dan Habib yang dan yang bukan Habib berilmu, itu atau ulama. Dan jika keduanya berkumpul, mana yang harus didahulukan dan yang berhak dimuliakan? Dan jika aku hidangkan kopi, mana yang harus aku dahulukan? Itu kata penanya kepada beliau. Maka beliau menjawab, kedua-duanya mempunyai kemuliaan. Kedua-duanya mempunyai kemuliaan. Adapun Habib, maka dalam tubuhnya terdapat darah atau darah daging baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mulia, yang mana darah daging Nabi SAW tersebut tak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun, ya. Jadi luar biasa perkataan daripada Ibnu Hajar ini, ya. Jadi beliau mengatakan bahwa kedudukan daripada Habib dengan ulama itu sama-sama kita muliakan, dua-duanya mulia. Nah, gitu. Dalam Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, ya, disebutkan Imam Musa Al-Khazim pernah ditanya, bagaimana kalian bisa mengatakan kami adalah keturunan cucu Rasulullah SAW, sedangkan kalian adalah cucu Ali bin Abi Thalib, dan seharusnya seorang laki-laki itu nasabnya bersambung kepada kakeknya, bukan kepada neneknya. Maka beliau membaca surat Al-An'am ayat 84 dan 85, ya, yang artinya, dan kami jadikan keturunan Nuh sebagai nabi, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Itu adalah keturunan yang baik dari Ibrahim. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, dan Nabi Isa tidak punya ayah, namun nasabnya disambungkan kepada cucu atau keturunan para nabi dari jalur ibu, yaitu Sayyidah Maryam. Begitu juga dengan kami, nasabnya disamakan dengan keturunan Rasulullah SAW dari jalur nenekku, yaitu Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW. Nah, itu dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, yaitu jawaban dari Asy-Syaikh Al-Imam Musa Al-Khazim. Kemudian ada, ya, juga di dalam kitab Tadhkirah Al-Auliya, ya, disebutkan di sana bahwa Imam Syafi'i itu pernah beliau duduk di satu majelis ilmu, kemudian tiba-tiba beliau berdiri dan duduk lagi, berdiri, duduk lagi, begitu sampai lebih dari 10 kali. Dan saat ada orang bertanya, beliau berkata, ya, saat ditanya lalu beliau menjawab, ya, saat itu ada anak kecil dari Bani Alawi sedang bermain dengan anak-anak sebayanya. Setiap anak kecil itu melewati pintu majelisnya, Imam Syafi'i berdiri untuknya, karena menghormati dan mengagungkan, memuliakan daripada anak kecil yang habaib itu. Masya Allah, luar biasa Imam Syafi'i, ya. Dan juga ada satu kisah, ya, ketika tongkat yang dimiliki oleh Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an telah lepuh, rusak, maka Imam Abu Hanifah radhiyallahu an ingin mengganti tongkat tersebut dengan tongkat yang baru dan lebih bagus. Namun Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, tak tahukah engkau ini tongkat siapa? Imam Abu Hanifah berkata, ini tongkat siapa? Gitu. Maka beliau menjawab bahwa tongkat yang usang atau yang sudah rusak ini milik
baginda Rasulullah SAW. Maka dengan spontan Al-Imam Abu Hanifah ini pun terkejut dan langsung mencium tongkat itu untuk mengambil berkah darinya. Akan tetapi Al-Imam Ja'far As-Shadiq melihatnya dengan biasa dan tersenyum sembari mengatakan, itu hanya kayu biasa. Itu hanya kayu biasa. Berbeda dengan diriku yang mana di dalam jasad ini terdapat darah baginda Nabi SAW. Akhirnya beliau pun juga dicium seluruh tubuhnya karena mengambil barokah yang besar, lebih dekat hubungannya dengan tongkat itu. Ini Masya Allah, ini kisah daripada Imam Ja'far As-Shadiq dengan Imam Hanafi rahmatullahi. Jadi berkata juga Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu Sahibur Ratib, beliau katakan, kalian itu harus mencintai dan menghormati para ahlul bait Rasulullah SAW. Setiap kali seorang melakukan hal ini secara terbuka dan benar, Allah akan mengangkat dan memuliakan kalian ke titik di mana ia mungkin tampaknya menjadi salah satu dari anggota ahlul bait itu sendiri. Setiap orang akan bersama dengan yang mereka cintai. Cinta dan penghormatan itu bukan untuk mereka secara pribadi, melainkan itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Jadi itu nasihat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib, ya, agar kita ini selalu mencintai para habaib. Oke teman-teman, mungkin dari sini dulu videonya biar tidak terlalu panjang lebar. Ini cukuplah insyaallah sebagai nasihat bagi kita agar kita selalu mencintai para habaib. Ya, kalau kita tidak bisa cinta, minimalnya jangan kita memfitnah, mencaci maki, menjelekkan, merendahkan dan menyebarkan aib daripada para habaib, dan juga menyebarkan aib para ulama kita, dan juga membuka aib seorang muslim pun tidak boleh, apalagi para habaib dan juga para ulama. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.